rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Izinkan pada kesempatan ini saya sebagai mahasiswa pasca sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Kota Batam akan menyampaikan satu tugas UAS semester genap dalam MK pengembangan bahan ajar pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Haji Hamzah SAG MAG. Adapun makalah yang diamanatkan yakni membuat modul bahan ajar menyusun buku pendidikan agama Islam yang menarik. Saya selaku mahasiswa sangat terbantu dengan MK ini karena profesi kami memang selaku guru dan rekan-rekan kita para mahasiswa juga rata-rata guru. Hal yang menarik yang perlu kami sampaikan di sini adalah tentang modul bahan ajar. Apa itu modul? Modul itu adalah satu kesatuan bahan pembelajaran kita pelajari daripada peserta didik secara mandiri. Bahan ajar adalah sumber bahan di mana kita selaku guru memberikan bahan ajar atau proses pengajaran kepada anak didik kita. Agar lebih menarik, dasar yang harus kita perhatikan dahulu adalah ada sumber bahan ajar. Apa sumber bahan ajar itu? Diantaranya adalah yang pertama ada buku teks. Buku teks ini ada pegangan guru, ada pegangan murid. Hal yang kedua, laporan hasil penelitian diterbitkan oleh lembaga penelitian. Kemudian yang ketiga adalah jurnal penerbitan hasil penelitian dengan pemikiran ilmiah. Dan yang keempat, pakar atau ahli bidang studi itu. Yang kelima, profesional. Yang keenam, buku kurikulum. Ya, walaupun kurikulum ini tiap tahun berganti di negara kita ini, ganti presiden, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulumnya. Namun dengan tujuan adalah bagaimana ada perubahan. Namun apapun kurikulumnya, intinya adalah bagaimana kita seorang guru bisa menjadi panutan. Apa yang kita ajarkan bisa diaplikasikan anak kita, dan seorang guru adalah keikhlasannya dalam mengajar dan mendidik anak kita. Kemudian hal yang ketujuh adalah sesuatu hal yang perlu kita pahami selaku pendidik adalah penerbitan berkala seperti ada harian, mingguan, bulanan yang banyak berisi suatu informasi. Dan yang kedelapan adalah kita ada internet. Nah, inilah zaman saat sekarang ini kita sudah dimudahkan dengan adanya internet, kita bisa menggunakan sehingga menarik dalam memberikan pembelajaran anak kita. Yang kesembilan, berbagai jenis media audio visual bisa menggunakan fokus, bisa melihat. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan. Semua ini adalah sesuatu yang bermanfaat menarik anak didik kita. Mengapa? Karena manfaatnya bagus sekali. Manfaat buat pendidik akan memiliki bahan ajar dapat membantu dalam pembelajaran sebagai karya nilai untuk menambah angka kredit daripada seorang pendidik. Ya, apalagi yang sudah ASN, ya PNS, bisa naik pangkat atau jabatan. Manfaat kepada anak didik kita adalah menambah daripada ilmunya karena bervariasi, inovatif, mengesankan. Nah, inilah kesempatan bagaimana anak didik kita nanti bisa mandiri. Nah, mungkin inilah sekelumit singkat yang saya dapat sampaikan kepada semua pendengar, wabil khusus kepada Al Mukarram, Ante Guruta,
Dr. Kaji Hamzah dapat kami sampaikan, dan kami mengajak kepada santri-santri kami yang sudah tamat nanti di SMK, SMA, di Alia bisa melanjutkan di STAI Ibnu Sina Batam. Yang sudah S1 lanjutkan kembali S2-nya, karena ini merupakan bermanfaat kita buat semuanya. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfallahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan daripada orang-orang beriman dan orang menuntut ilmu pengetahuan daripada beberapa derajat. Ya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menambah ilmu, niscaya Allah akan mempermudah jalannya ke surga. Memang setiap zaman apa yang kita ajarkan memang berbeda. Zaman kita tidak bisa pasahkan anak didik kita, begitu juga orang tua. Sebagaimana yang pernah dinasihatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Allimu auladakum fa inna khuliqu zamani ghaira zamanikum." Didiklah anakmu karena sesungguhnya mereka diciptakan untuk sebuah zaman yang zaman itu berbeda dengan zaman. Maka dari itu sekali lagi saya mengajak kepada semua generasi-generasi, ayo bergabung di Sekolah Tinggi Agama Islam untuk melanjutkan S1-nya, S2-nya. Insya Allah, manjadda wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil. Man sabara dhafirah. Barang siapa yang sabar, dia akan beruntung. Man sabara dharfin ala wasalah. Siapa yang berjalan di jalurnya akan sampai, yakni talabul ilm. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhir fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Kita mau bahagia di dunia, maka kita belajar. Mau bahagia di akhirat, kita tetap belajar. Dan mau bahagia keduanya, dunia dan akhirat, maka kuncinya kita harus belajar. Mungkin demikianlah yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سر الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله سر الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله سر الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله سر الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد